Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Umi doakan selalu anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, kenalkan, nama Umi Marlina, tapi anak-anak bisa memanggil dengan Umi In saja ya, agar kita lebih saling mengenal dan saling dekat. Anak-anak, Umi di sini ingin berbagi ilmu sama anak-anak. Kita membicarakan tentang apa itu korupsi dan apa-apa saja yang menyebabkan orang berkorupsi dan apa dampak dari korupsi. Anak-anak, Umi akan memberikan ilmu pada anak-anak Umi sekalian mengenai apa itu korupsi. Korupsi atau korup, kalau biasa kita sering di sekitar anak-anak Umi dan Umi juga, orang sering mengatakan korup. Tapi anak-anak ada juga kan yang belum tahu apa itu korup. Ya, Umi kasih tahu ya. Korup itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah busuk, palsu, dan suap. Ya, sesuatu yang busuk, palsu, suap itu kan kerjaan yang tidak baik. Atau korup itu sama dengan juga menerima uang sogok atau menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kalau arti dari korup yang Umi katakan ini, itu biasanya terjadi di lingkungan kerja ayah bunda anak-anak. Kalau anak-anak mungkin belum tahu itu yang menerima uang sogok, itu belum begitu mengerti ya. Terus yang ketiga adalah korup itu suatu kebejatan, hal yang tidak baik, ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran. Siapa di sini yang sering tidak jujur? Tidak jujur dengan ayah bunda, dengan kakak, dengan adik, dengan teman-teman. Ya, Umi harap gak ada ya anak-anak Umi di sini yang mempunyai sikap tidak jujur. Karena ketidakjujuran ini merupakan salah satu nilai atau sikap yang paling utama untuk membuat kita hari ini dan ke depan menjadi tidak jujur dan akan membawa kita menuju kepada korupsi di kemudian hari. Ya, di sini ada yang namanya nilai-nilai yang membawa kita kepada suatu sikap integritas. Integritas itu nilai pada sikap diri kita, diri Umi, diri anak-anak untuk melakukan hal yang baik. Jujur, bertanggung jawab, dan disiplin ini adalah nilai inti dari sikap diri kita untuk menjadi diri kita menjadi orang yang baik, tidak di kemudian hari tidak menjadi orang yang korup. Ya, jujur misalnya kalau ditanya sama ayah bunda anak-anak, tadi ada sholat udah apa belum? Sudah, anak-anak bilang. Ternyata belum. Itu merupakan satu hal yang dari awal mula ketidakjujuran. Nanti kalau sering-sering
bilang sudah ternyata belum sholat, itu akan sering melakukan hal seperti itu, tidak jujur. Artinya jangan dibiasakan ya. Ya, anak-anak ayah bunda kan soleh-soleh, baik-baik, terus bertanggung jawab atas apa yang anak-anak ayah bunda kerjakan. Misalnya disuruh bundanya, misalnya namanya Ani, ada Ani di sini? Oh iya, Ani cuci piring dulu. Iya bunda, sudah cuci piring Aninya. Terus ada beberapa piring yang Aninya malas mengerjakannya, malas menghabiskan piringnya untuk dicuci. Itu namanya Ani tidak bertanggung jawab. Terus disiplin dalam segala hal. Disiplin bangun tidur jam berapa, bangun tidur terus bersihkan wajah. Oh iya, ngomong-ngomong bersihkan wajah, ini kan sekarang masa pandemi ya, virus COVID ya. Umi harapkan kalau misalnya anak-anak Umi, anak-anak ayah bunda lagi main-main di luar bersama teman-teman, jangan lupa ini pakai masker ya, pakai masker. Umi kebetulan nggak pakai masker karena Umi sudah ada di kantor. Tapi kalau lagi ada teman-teman rame, Umi pakai ini maskernya, ya. Terus cuci tangan yang bersih. Kalau perlu pakai hand sanitizer, ya. Terus jaga jarak, maksudnya jangan terlalu dekat-dekat duduknya berdampingan sama teman-teman, ya. Ya, terus itu tadi kita ngomong disiplin ya. Jadi disiplin dari bangun tidur, mandi, sholat, makan, jangan cuman main. Disiplinnya main-main terus gitu ya. Ya, Umi ngerasa anak-anak Umi nggak ada yang seperti ini di sini ya, alhamdulillah. Terus di sini ada etos kerja, mungkin anak-anak belum pernah mendengar etos kerja ya sih, namanya juga masih anak-anak ya. Tapi kalau mandiri tahu kan? Ya, mandiri itu artinya mampu mengerjakan sendiri tanpa dibantu ayah bunda atau tanpa dibantu kakak. Ada pekerjaan yang memang harusnya kita itu melakukannya mandiri, seperti kalau mandi tuh, kalau masih bayi iya masih dimandiin kan. Kalau misalnya sudah gede, ada yang mau dimandiin? Kan enggak. Terus kalau makan sendiri. Terus kalau ngerjain PR, kalau memang mengerjain PR atau mengerjain tugas sekolah atau sedang ujian, itu kita harus melakukannya mandiri, jangan nyontek. Kalau kita sudah mulai menyontek dalam melakukan ujian, itu akan terbiasa kita nggak mandiri, nyontek terus. Ya, terus di sini ada kerja keras. Kerja keras di sini anak-anak ayah bunda, anak-anak Umi semua di sini mampu melakukan kerja dengan menyiapkan pekerjaannya itu. Kerja keras, jangan bermalas-malasan. Jangan sibuk dengan main sama teman-teman, tapi tidak memberi manfaat untuk anak-anak Umi dan anak-anak ayah bunda semua. Sederhana. Kalau di sini sederhana itu artinya hidupnya itu sesuai dengan apa yang dia punya, jangan terlalu memaksakan. Misalnya teman-teman, ini kan sekarang musim ini gadget, itu ada teman-teman pada main gadget, sedangkan di sini ada sebagian anak-anak Umi, anak-anak ayah bunda yang belum punya, terus memaksakan diri untuk membelinya sama ayah bunda, itu tidak baik ya. Terus berani mengatakan jangan lakukan itu pada teman-teman. Misalnya satu sikap, satu dari korupsi itu salah satunya adalah seperti ini. Misalnya nih di sekolah ada teman
anak-anak Umi dan anak-anak ayah bunda di sini yang suka memeras artinya meminta uang anak-anak Umi di sini dengan paksa untuk jajan. Kebetulan uang jajan teman anak Umi ini sudah habis ya. Lalu teman anak-anak Umi di sini memaksa meminta uang kepada anak-anak Umi di sini untuk memberikan uang anak-anak Umi untuk dia, artinya mengambil paksa uang anak Umi di sini. Itu artinya memeras. Itu harus berani mengatakan tidak, ini bukan uang kamu, ini uang saya. Jadi berani mengatakan sesuatu hal yang benar. Terus peduli. Nah, ini kebalikannya. Peduli, misalnya anak-anak Umi di sini atau anak-anak ibu bunda yang ada di sini melihat temennya nggak ada uang jajan, kebetulan dia anak yang tidak mampu. Itu anak-anak Umi di sini mempunyai rasa peduli pada mereka atau kepada dia untuk menyisihkan sedikit uang jajan anak-anak Umi di sini, anak-anak ibu bunda di sini, untuk memberikan pada dia yang tidak mempunyai uang jajan. Adil. Di sini adil. Kalau nih misalnya nih anak-anak Umi di sini lagi melihat ini lagi main nih kan, anak-anak Umi di sini lagi main sama teman-temannya. Terus ada yang berkelahi, 2 orang teman anak-anak Umi. Lalu jangan hanya sekedar dilihat, itu dilerai, dipisah, jangan supaya mereka berantem terus. Lalu ditanya, dengan berani ditanya apa masalahnya dan siapa yang memulainya. Lalu anak Umi di sini mengatakan sudahlah, maaf-maafkan saja, jangan berkelahi, kan kita teman. Ya, itu termasuk contohnya. Terus di sini tidak perlu takut, berani untuk jujur, karena jujur itu nantinya akan membawa kita ke depan ke kehidupan anak-anak Umi di sini nantinya kalau sudah besar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Contohnya seperti Nabi kita Muhammad SAW, itu dari kecil jujur sekali, sehingga besar pun diberi kepercayaan pada majikannya yang pada saat itu dia diberi kepercayaan untuk membawa barang dagangan kain ke luar daerah Nabi Muhammad, tapi jujur, tidak pernah berbohong karena sudah diberikan amanah bahwa kain itu segini nanti bakal akan menghasilkan atau mendapatkan keuntungan segini. Ya seperti itulah yang dibawa keuntungan segitu tanpa ada rasa curang, tidak jujur untuk menipu dari majikan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dijuluki sebagai Al-Amin. Ya, mudah-mudahan anak-anak Umi di sini, anak-anak ayah bunda di sini itu meneladani sifat-sifat teladan Nabi Muhammad ya, jujur ya. Makanya nggak perlu takut untuk jujur. Ya, alhamdulillah. Karena jujur itu adalah atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu itu sungguh benar adanya, gitu. Tidak ditambahin, tidak dikurangin. Sebenarnya jujur itu memang dari diri kita sendiri ya anak-anak ya. Kalau sudah terbiasa jujur, insya Allah ke depan makin besar anak-anak makin meneladani sifat-sifat jujur ini. Jadi nanti di dalam kehidupan anak-anak dapat diberi kepercayaan pada orang lain. Ya, jujur itu hebat loh. Kenapa hebat? Iya, hebat tentu saja. Kalau sudah jujur, pasti nanti ayahnya, bundanya pasti lebih sayang sama anak-anak. Iya, nanti kalau misalnya lagi bermain sama teman-teman atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah anak-anak terkenal jujur, Masya Allah ya.
Di sini apa hubungannya jujur dengan korupsi, Umi? Ya ada dong, jujur itu adalah langkah awal memberantas korupsi. Jadi tadi kan ada yang pertama tadi di slide yang pertama tadi Umi bilang di sini suka menerima uang sogok. Nah, itu atau menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara. Itu biasanya terjadi di bukan di lingkungan anak-anak ya, di lingkungan kantor ayah bunda biasanya, atau di lingkungan tempat bekerja ayah bunda, menerima uang dengan menggunakan jabatan atau kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak jujur dari sekarang, itu nanti kalau sudah selesai sekolah, anak-anak mendapat pekerjaan, kalau tidak jujur maka akan jadi seperti tadi itu, menyelewengkan uang kantor, atau anak-anak itu jadi orang hebat, jadi pemimpin hebat, jadi kepala dinas, atau bisa-bisa jadi presiden, tidak jujur. Aduh, mau jadi apa negara ini kalau anak-anak tidak jujur, atau mau jadi apa lingkungan kantor anak-anak kalau jadi anak-anak jadi pimpinan kantor anak-anak, akan menjadi seperti ini. Misalnya anak-anak nih jadi presiden, misalnya anak-anak melihat rakyatnya tengok dampak dari korupsi karena tidak jujur menyelewengkan uang negara jadi miskin. Aduh, kasihan bayi-bayi anak-anak makan seperti itu, dampak kemiskinan semakin banyak. Apakah tidak sedih seperti ini? Itu semua berawal dari ketidakjujuran anak-anak. Jadi setelah besar jadi presiden, nggak jujur, menyelewengkan uang negara, atau jadi pimpinan di kantor, menyelewengkan uang di kantor, seperti ini, gitu kan? Kasihan kan? Ya. Atau bisa jadi setelah jadi pemimpin atau jadi presiden, korupsi karena nggak jujur, dipenjara seperti ini. Atau misalnya kita banyak tuntutan karena tidak mengikuti pola sederhana yang seperti Umi tadi katakan. Terus ayahnya atau bundanya menyelewengkan uang negara karena sibuk untuk melayani anak-anak, minta beli ini, beli itu, terus ayah bundanya seperti itu, ayah bundanya nih penjara seperti ini. Atau nanti ke depan kalau anak-anak tidak jujur, sering berbohong seperti itu, menyelewengkan yang sesuatu yang dipaksakan, kan seperti ini. Nah, sekarang kan tadi sudah dapat tuh apa itu jujur, apa itu berani, apa itu mandiri, peduli, adil. Umi harap anak-anak sudah mengerti dan melaksanakannya di setiap pekerjaan anak-anak, baik itu di rumah, bersama teman-teman, di sekolah, atau dimanapun anak-anak berada, siap beraksi. Umi punya yel-yel tuh, Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, dan berdaya. Kalau itu masternya Umi sekarang. Kalau anak-anak siap beraksinya, kalau misalnya anak-anak melihat apa yang tidak sesuai, misalnya teman-teman ada yang memeras, itu langsung bilang ibu guru ya, bilang ayah bunda kamu ya, kamu meres teman kita. Langsung bilang, berani seperti itu. Terus karena korupsi itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua, untuk teman-teman kita. Kasihan teman-teman kita yang di daerah saat ini karena akibat korupsi, mereka sekolahnya pun tidak, terus untuk sakit, biaya rumah sakitnya juga harus bayar, terus kekurangan makanan, kan sedih. Makanya dari sekarang anak-anak, Umi, ayah bunda, teman-teman semuanya harus siap beraksi bahwa korupsi itu musuh kita bersama. Mari kita basmi bersama-sama. Oke? Alhamdulillah. Jadi mungkin itu aja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Jangan lupa ya 3M ya. 3M. Apa itu Umi 3M? Memakai masker, terus mencuci tangan pakai sabun atau kalau ada hand sanitizer,
Yang ketiga adalah menjaga jarak kalau bermain sama teman, jangan terlalu dekat. Bermain boleh tapi ya jaga jarak ya. Jangan lupa mengajak teman-teman nanti ya kalau misalnya lagi bermain, kita jujur, jangan ini, misalnya lagi bermain jangan bohong kalau sudah saatnya waktu giliran dia jangan dibilang itu giliran saya, itu nggak boleh, itu dimulai dari situ ya. Terus di sini Umi juga mau kasih tahu, tolong kasih tahu sama ayah bunda anak-anak Umi di sini atau guru-guru anak-anak Umi di sini untuk masuk ke dalam link evaluasi, mengajak orang kan masuk dalam evaluasi dari pembelajaran Umi saat ini. Nanti Umi kirim ya linknya ya, jangan lupa kasih tahu ayah bunda ya. Nanti anak-anak yang isi terus minta diajarkan sama ayah bunda atau ibu guru atau bapak guru ya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah bersama-sama ngumpul di sini ya. Mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Umi dapat berjumpa sama anak-anak tidak melalui seperti ini ya. Ya, Umi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, berani jujur itu hebat.